Sambutan Bapak Bupati Kebumen Rio Bapak Haji Aris Sugianto SHMH, kepadanya disilakan. Anak, ada yang hafal surat Ad-Duha? Ayo. Ad-Duha sampai Al-Bayyinah ya. Ad-Duha sampai Al-Bayyinah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصيتها كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إذا سلسلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. 1 juta. Ada yang mau orang ngaji lagi ngaji yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidra ala dini kullih wa kafa billahi shahidan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Gus Ali Soho Punyai, yang alhamdulillah beliau dari Jember rawuh pemberiki. Saya selaku bupati mengucapkan syukur rawuh, mugi paringi sehat, mugi paringi kekuatan untuk terus berdakwah. Alhamdulillah ilmu yang ada di Jember bisa hadir di Argo ini, di puncak gunung ini. Alhamdulillah, tepuk tangan buat beliau. Pak Kiai Abdul Muthalib, mana Kiai Abdul Muthalib? Oh ini, sampai Rasul ini. Baik. Pengasuh makin Darul Mutakin, alhamdulillah. Madinnya urung rampung tapi diresmikan. Maksudnya bupati pun ngerampungkan. Sama teh pengalaman ini sih. Nah, orang kira mungkin mobil itu mobil jenis Kiai Khairul Anam, Kiai Solihin Bisri, Kiai Mutasir, Soho Sedaya Mawon, tokoh agama hingga mungkin kesebat Asma Karim setunggal. Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dangamen, Pak Kasono, dan pos makan, dan teman-teman dari Langlang Matur Sangat, segenap pengurus Nahdlatul Ulama MBC Ranting, Surya, dan Hidayah, dan juga teman-teman Ansor, Banser. Terima kasih luar biasa semangatnya. Walaupun saya tahu Diko belum makan, tapi tetap semangat. Semangat Banser, semangat. Pak Samijo, Pak Desraku Beni, dan juga Habib Kades, Matur Sangat luar biasa. Kalian muji Pak Tursino, Perbanan Darul Mutakin, para wali santri, dan hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, saya selaku bupati mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang luar biasa bagi anak-anak. Sungguh terharu saya mendengarkan langsung, dan juga sangat bangga ketika anak-anak kita mampu menghafal dan juga Tuhan sampai Anas, kurang lebih ada 22 surat. Inilah pentingnya ngaji. Dan para hadirin, janganlah kita sekarang berbangga-bangga
dengan kemewahan gemerlap dunia, nggak ada ujungnya. Kalau mengukur takaran harta itu ibaratnya kita itu minum manis. Minum manis tuh nggak akan pernah habis kecuali kena penyakit gula. Ini betul? Kurang terus. Matinya kalau sudah di kalang tanah. Terus mujur gulon tembeng lebih manis. Kampung. Itulah harta. Bolehlah kita berbangga dengan sawah kita berhektar-hektar. Ibu-ibu di sini semuanya apalagi punya emas minimal 50 kilo. Itu kalau ibu-ibu punya emasnya 50 kilo, bapak berarti bapak saya diseneni. Boleh kita berbangga-bangga, boleh ucapkan rasa syukur, tetapi jangan kebanggaan ini menjadi kebanggaan yang luar biasa dan jadi semu. Jadi semu. Karena apa? Harta yang begitu banyak yang dibanggakan ketika anak kita tidak memiliki akhlak yang baik, maka harta walaupun emas setinggi gunung akan ludes habis dalam hitungan sekejap mata. Itu nih. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah anak kita, durian-durian kita semuanya kita berikan pendidikan yang memadai, yang insya Allah akan dapat melompatkan dari generasi yang miskin, dari generasi yang jahil, menjadi generasi yang beradab, menjadi generasi yang maju, menjadi insan yang hebat. Bapaknya bisa jadi tukang angon kebo, ngarit, ya betul. Tapi ketika pendidikannya tinggi, insya Allah jadi dosen, jadi dokter, jadi perawat, jadi guru, melompat. Jangan berpangku tangan. Dan para hadirin, sekarang ini dengan adanya handphone yang ada internetnya, anak-anak mudah mengakses berbagai macam informasi, bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Itu yang kita harapkan. Seperti kemarin pas COVID, sekolah Zoom sampai tamat, gak kenal guru. Ya betul. Bisa mencari informasi ibu-ibu untuk memasak, sakit. Ghibah, kata. Nah, supaya anak-anak kita ini betul-betul terbentengi, periziannya kokoh dan kuat, di mana didapatkannya? Di tempat-tempat majelis taklim, ramaikan langgar, ramaikan musola, makmurkan masjid, makmurkan TPG, Madin, penuhi pondok-pondok pesantren. Bupati menganggarkan satu santri dapat beasiswa 3 juta setahun. Ya alhamdulillah guru-guru TPG Pak Yai, sedikit alhamdulillah saya perintahkan buka rekening dan diisi, tidak hanya rekening saja. Ini mau diisi oleh Pak Bupati. Jadi dengan kita mewujudkan anak yang memiliki akhlak yang baik, sehingga ketika dia membuka handphone mencari informasi, ada masuk informasi tidak baik, dia langsung skip, dilewati, dihindari. Gak mungkin ibunya kan mengawasi mentelemnya anak-anak setiap jam. Gak mungkin. Gak mungkin. Kalaulah di era saya, era Pak Yai, era Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Tarsono, ini era-era masih ketika pagi, saat seperti sekarang misalkan liburan, main keluar, nanti menjelang beduk masuk ke rumah, makan, main lagi, asar lirik langsung betul. Saatnya menjelang maghrib belum pulang, orang tuanya mencari.
Itu dulu. Kalau sekarang anak masuk kamar megang handphone, gimana? Ibu sama bapak tidurnya sebelahan, yang satu megang handphone miring ke kanan, yang satu miring ke kiri. Nggak ngobrol sampai pagi. Yang satu asik tiktokan, yang satu asik nonton drama Korea. Gimana? Tapi kau ngomong ini gimana? Apa nih? Inilah situasi yang kita hadapi. Kita bertemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, duduk manis, langsung megang handphone. Yang ditamuin tuan rumahnya langsung megang handphone, sudah nggak ngobrol. Tahu-tahu 1 jam, sampun ya? Persis. Nah, yang dirembuk apa? Yang ditujuan apa? Supek. Inilah anak-anak kita harus dibekali seperti hari ini Pak Kiai, terima kasih. Jadi ketika ada Pak Kiai yang alhamdulillah terus berdakwah, dirawat Pak Kiainya, dibelikan lemari kaca, dimasukin kiainya di situ, ditonton. Ampun Pak Kiai butuh ngopo? Oh perlu tikar gerabagan, terus yang gerabagan. Gerabakan apa temu iki? Sami iki. Gerabakan urunan. Ya Ki. Sing koyo bareng-bareng anak ini adalah mendidik anak panjenengan. Sekali berkiai aja nggak mungkin ngajari anaknya dipondokkan di tempat lain. Karena namanya bapak dengan anak, orang tua anak ada yang pakai mau kencang sedikit, ada yang masak, nangis sedikit melas. Pondok ini kampung, insya Allah mudah penuh ilmu aloma. Demikian juga di sini bersyukur ada kiai yang alhamdulillah mentarmabaktikan untuk kemajuan dan pertahanan moral. Ini sangat penting di era sekarang. Apa sih buktinya kemajuan zaman itu negatif? Apa buktinya? Kemarin di Sisi Utara, polisi menyampaikan ke saya, Pak Bupati, sekarang ada anak sekolah belinya tembakau titik-titik, saya tidak mau sebutkan. Padahal tembakau itu tembakau yang membuat orang kecanduan. Belinya online. Ya betul. Betul. Terus ada lagi, dicek anak sekolah SMP sudah diduga menggunakan narkoba, belinya online. Petasan kemarin Polres sudah menyita 200 kilo, tetap masih ada yang lolos jeblok, belinya online. Nah ini polisi, tentara bekerja keras, harus dibantu oleh kepala desa dan semuanya. Inilah kejadian-kejadian sekarang. Akibatnya pasar tradisional kolap. Ini betul. Kolap. Mau pasar bebek laku, toko kelambi ya pada baik, online lebih murah, milih lebih gampang. Sama-sama ukurannya XL, begitu tinggal ngapret. Namanya online. Jadi jangan kita mendewa-dewakan yang online itu. Kehidupan kita akan gersang. Yang membuat itu aja ngeri. Menyatakan dunia ini akan menjadi kering kerontang. Udah seperti sekarang pengajian, langsung bertatap muka, pulang bawa berkat, ibu masak, dapat pahala. Yang pasti berkatnya enak, sambil ngaduk nasi sama sayur, keringetnya netes jadi asin. Jadi buket, gimana? Tapi dengan guyub rukunan ini para hadirin yang harus kita pelihara, kita jaga. Banyak bantuan sosial, alhamdulillah berkah. Zaman dulu anak sekolah nggak ada yang namanya bos, KIP, KIS nggak ada.
Sekarang konten yang nggak dapat ngomelin Pak Kades, konkrikan bebel, ayo kerja bakti, terus orang sih kerja bakti semuli bantuan. Kalau saya betul, tapi kau apa itu gini. Jangan sampai terjadi inilah yang kita bangun sekarang ini yang namanya semarak. Apa itu semarak? Bukan semarak hore-hore, foya-foya, bukan. Semarak itu adalah bagaimana pemerintah bertekad mewujudkan masyarakatnya sejahtera. Dengan cara apa? Dengan cara kemandirian. Yang mandiri itu seperti apa? Yang di lingkungan rumahnya bisa ditanami. Ada pohon, ada singkong, ada buah-buahan. Itu kemandirian. Bangga dengan hasil jerih payahnya. Mandiri. Kemudian kita bertekad masyarakatnya, khususnya generasi kita akan datang adalah memiliki akhlak mulia, berakhlak semarak. Ini konsep pembangunan. Apakah sudah dilakukan betul? Perlu perjuangan bersama, perlu pembangunan yang berkelanjutan. Ketika Bupati, tahun ini saya harus mengangkat guru GTT menjadi P3K. Anggaran untuk jalan terkoreksi cukup banyak. Ketika Bupati harus memberikan untuk guru-guru Madin TPG yang buat infrastruktur terkurangi cukup luar biasa. Ketika Bupati harus memberikan beasiswa untuk anak sekolah dan juga untuk pondok pesantren, anggaran untuk jalan berkurang semakin banyak. Tapi saya selaku pemimpin harus memilih. Jauh lebih hebat ketika kita menyiapkan anak-anak kita. Cina yang sekarang dibedeni sama Amerika menyiapkannya 20-30 tahun yang lalu. Anak-anaknya disiapkan. Kita terkadang sering melihat instan. Saat detik saat ingat Pak Bupati jalannya rusak. Tapi tidak melihat dari sisi pembangunan yang lain. Ya alhamdulillah pembangunan itu pasti step by step. Jalan Karangbolong Geding Tengah dan G pun halus G, pun alhamdulillah. Duitnya kurang. Dan saya selaku pemimpin harus bagaimana mencari jalan keluarnya. Dibantu Pak Presiden, alhamdulillah. Dibangun, dilihatin. Kalau korupsi laporkan, videokan ini jalan rusak, bolong-bolong. Habis dibangun misalkan, tidak apa-apa. Kita kan terbuka saja untuk pembangunan sesuai visi saya pertama, membangun dengan keterbukaan. Anggaran saya umumkan yang alun-alun. Ini anggaran kebumen 3 triliun untuk A, B, C, D, E, F, semuanya bisa dipirsani. Panjenengan sambil melihat kapal di tengah alun-alun dan pinggir alun-alun sambil bersani anggaran dia sakit. Jadi kapal yang ada di Pedalen, yang ada di pasir masih lebih besar kapal yang ada di alun-alun, gitu kan? Kapalnya amoh mending mendoan. Karena untuk sentra kuliner. Nah itulah pembangunan. Kata siapa pembangunan hanya fokus ada di kota. Di sini jalan deles jalan, ini betul. Kota itu belum pernah dibangun dari zaman Belanda drainasenya. Kalau musim hujan begini, Togolawet banjir. Karena memang gotnya itu got zaman dulu. Sudah ambruk dan lain sebagainya. Belum terbangun, sekarang sudah terbangun, sudah cukup bagus dan masyarakat juga bisa menikmati kehadiran di sana. Jauh Pak Bupati, nah inilah Kebumen. Kalau dari Pendopo sampai ke sini paling nggak 1 jam. Dari Pendopo sampai Sadang paling nggak 1 jam. Hebat sekali Kebumen, tinggal kita mensyukuri nikmat Allah dengan besarnya ini dengan rasa persatuan dan kesatuan. Dan masyarakat semuanya hiruk pikuk perpolitikan ini sudah di penghujungnya.
Panasnya juga pasti lebih panas dari kemarin, tapi biarkan di sana. Kita di pegunungan tetap goreng singkong tetap lezat. Gimana? Boten usah mikirin aneh-aneh niku. Perbedaan pemilihan itu hal yang wajar. Hingga nanti panjenengan nyoblos teng TPS, waktunya pun ditentukan. Tanggal pinten? 14. Ingat ya, jangan nyoblos tanggal 11. Kecuali bapaknya boleh. Tanggal 11, tanggal 10 boleh. Soalnya tanggal merah. Awalnya Bu. Nyoblosnya rumah. Jadi coblosnya nanti tepat di tanggalnya, tepat di tempatnya. Udah itu aja jalankan. Lihat mana yang membangun dengan nyata, mana yang retorika. Banyak. Misalkan ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu punya suami? Punya nggih? Kecuali yang nggak punya. Ibu-ibu tanya ke suaminya, Pak, arep ngombe apa? Bapaknya jawab, saya mau minum sebuah daun, pucuknya yang dipetik, yang dikeringkan, setelah kering dikasih air panas, ditambah gula, biungnya bludrek, gue beda teh. Jadi dalam kehidupan ini tidak banyak retorika, mana yang kita harus langsung eksekusi untuk dilaksanakan. Kalau banyak retorika, sedang mawon sakit. Anak-anak bisa retorika. Pemimpin itu bukan mencari retorika, mencari bagaimana dia berani memutuskan dengan segala macam risikonya. Dia harus mampu berpikir dengan kajian 10, 20, bahkan 30 tahun ke depan. Harus dipikirkan. Misalkan sekarang ini ada namanya teknologi AI. Suaranya ibu bisa diplek-ciplek, diambil. Bahkan sekarang sudah menggunakan teknologi robot. Dia bisa ngecas sendiri, dia bisa bikin baterai sendiri, dia bisa berbagai macam bahasa. Yang dimimpikan suatu saat kita akan tergosok teknologi robot bisa terjadi. Dan jarak itu nggak pendek. Coba kalau kita berpikir 5 tahun ke belakang, kan nggak seperti sekarang, ya betul? Nggak seperti sekarang. Semua masih muda, komunikasi yang masih sulit memang, tetapi tidak membuat terpuruk pasar-pasar tradisional seperti sekarang. Ingatan para diri, Tuhan yang bisa saya sampaikan, yang pasti kita tetap menjaga keimanan kita terus ditingkatkan. Memang iman itu naik, teknologi turun ke karuan, tapi harus kita jaga kestabilannya. Kita terus mendekatkan dengan majelis-majelis taklim yang ada. Kita harus sowan ke kiai-kiai dan semuanya supaya hati kita itu senantiasa tersirami, dipupuk. Hati itu seperti tumbuh-tumbuhan. Semakin kosong, semakin jauh dari pupuk, semakin jauh dari nasihat, dia akan semakin kering, lawan mati. Orang-orangnya mati. Sing medeni wong iki urip, atine pun mati. Sing medeni. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekhilafan dalam tutur kata penyampaian, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Matur nuwun sangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan peresmian gedung Madrasah Diniyah dengan ditandai pemotongan pita oleh beliau Bapak Haji Arief Sugianto SHMH Bupati Kebumen menuju ke lokasi, didampingi oleh pejabat-pejabat yang lain. Al-Fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وضقت حلتي أدركني يا الله يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وضقت حلتي أدركني يا الله يا رسول الله. اللهم بارك لنا في أمورنا في رزقنا. اللهم بارك لنا في ذريتنا. اللهم بارك لنا في بركاتنا يا شفاعة الغفور ولي الله يا جم شرف شفاعة يا جمال شفاعة وإلى جميع بني شفاعة. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mohon izin 1. Mohon izin 1, 2, 3. Saya lagi 1, 2, 3. Yuk, mau putingnya sendiri. Ada apa botol? Dikit lagi. Nyalin. Oh, anak-anak TPK foto bersama. Anak-anak foto bersama. Ayo turun di sana sini. Hati-hati ya.